Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Siti dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Subtema kali ini adalah alat-alat dan proses pernapasan pada manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Alat-alat pernapasan manusia dan fungsinya. Rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Fungsinya penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara serta melembabkan udara oleh selaput hidung. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Fungsi dari faring sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan dan masuknya udara ke dalam pita suara. Laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Terdiri atas susunan tulang rawan dan terdapat epitologi sebagai katup tenggorokan. Laring juga mengandung pita suara. Fungsi dari laring melindungi saluran pernafasan dari benda asing. Trakea. Trakea adalah penghubung antara laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada dan bentuknya seperti pipa. Fungsi dari trakea yaitu jalur untuk masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Fungsi dari bronkus adalah jalan udara ketika bernafas dan penjaga imunitas paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Fungsi dari bronkiolus untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Alveolus. Alveolus adalah ujung dari saluran pernafasan. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian oksigen akan dialirkan ke dalam aliran darah. Diafragma. Otot terbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan terus bergerak seiring kita menarik dan menghembuskan nafas. Fungsi dari diafragma, 1. Ketika menarik napas, otot ini mengencang, jadi datar untuk memudahkan oksigen mengalir ke paru-paru. 2. Ketika menghembuskan nafas, otot ini mengendur, sehingga ukuran paru menjadi kecil dan udara pun mengalir keluar. Proses pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara. Udara masuk melalui hidung. Yang kedua,
udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap alveolus. Yang kelima, diafragma kontraksi atau turun. Proses menghembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernafasan. Yang ketiga, udara yang keluar mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Yang keempat, diafragma relaksasi atau naik. Jadi, proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Jenis pernapasan dibagi dua. Satu, pernapasan dada, yakni pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut, yakni pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Sekian penjelasan dari Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan tetap semangat.